Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya gunakan pada tugas pemrograman basis data. Aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi tentang penjualan obat atau apotek. Sebelumnya nama saya Lisirus Gule dengan NPM 2108-409. Sekarang kita sudah berada pada halaman aplikasinya. Kita login menggunakan admin. Kita login. Nah, ini adalah menu dari dashboard aplikasinya. Pada menu dashboard aplikasi ini ada beberapa menu-menu yang telah disediakan, yaitu data master, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan peramalan penjualan. Pada da- pada data master ini ada beberapa fitur menu yang sudah disediakan, yaitu data obat, data pegawai, dan data supplier. Nah, sekarang kita akan menjalankan dari masing-masing menu tersebut. Yang pertama, kita akan menjalankan dari menu data master, yaitu kita mulai dari data obatnya. Ini merupakan data obat yang sudah disediakan atau sudah diinput sebelumnya dari aplikasi yang disediakan. Di menu ini kita bisa melihat detail dari obatnya, kita juga bisa mengedit, serta kita juga bisa menghapusnya. Di menu data obat ini juga ada fitur fungsi lainnya yang sudah ditambahkan seperti melihat info kadaluarsa obat serta tambahkan data atau menambahkan data obat. Pada info kadaluarsa kita bisa melihat obat yang akan kadaluarsa ataupun yang akan tidak bisa digunakan lagi selama 23 hari yang sudah tertera di sini. Nah, cara eh, menambahkan dari daftar obat yang kadaluarsa ini kita itu harus ke menu transaksi pembelian terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan jalankan satu persatu menu-menunya. Nah, di sini kita akan memfungsikan dari tombol tambah data obat ini. Kita coba buat, kita akan membuat data obat terbarunya dengan kode 18999. Nama obatnya seperti Ramex. Kategori generik. Bentuk obatnya kita pilih tablet. Jadwal jualnya tablet aja. Dengan harga 5.000 contohnya. Minimal stok kita buat di sini 10 aja. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan kadaluarsanya. Contohnya kita buat tanggal 14 bulan April 2025. Kita memasukkan stok obatnya sebanyak 12 stok. Simpan. Nah, datanya sudah berhasil disimpan. Kita melihatnya apakah sudah tersimpan atau sudah tampil di sini. Cari tadi 189. Nah, ini sudah tampil. Kita juga bisa melihat detailnya. Ini adalah detail dari obat yang sudah kita input tadi. Kemudian kita juga bisa mengeditnya. Ini kembali. Kita juga bisa menghapus data yang sudah kita input tadi. Data berhasil dihapus. Kemudian kita akan menjalankan dari menu data pegawai. Nah, pada data menu pegawai ini tidak banyak fitur yang harus kita gunakan. Kita bisa mengedit
data dari pegawai, kemudian bisa kita hapus, bisa juga kita tambahkan datanya. Kita akan mencoba menambahkan data dari pegawai, contohnya A12398. Di opsi pegawai, kita kasih aja kasir, laki-laki, yang lahir, 2, bulan 2, 1999. Dalam pegawai kita kasih aja Medan, nomor HP, kita bisa kasih sembarangan aja, bebas, yang penting ini hanya sebagai contoh aja. Kemudian kita buat username-nya, coba apa namanya, ya, Butet aja, Butet. Kita akan masukkan pokok 123 aja. Data belum motornya. Di sini ada yang kurang dari namanya. Oh, salah ini tadi. Mana Butet. Coba kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Coba lihat di sini. Nah, ini. Tadi ada kesalahan yang saya buat. Dikarenakan saya tidak terlalu fokus melihat dari yang pertama tadi. Kukira itu harus kita masukkan ID, ternyata namanya. Oke, itu dari menu data pegawai, cukup simpel. Sekarang kita ke menu data supplier. Pada data supplier ini sama juga dengan dari menu data pegawai tadi, cukup simpel juga. Kita bisa menambahkan data suppliernya, lewat nama suppliernya, Johan. Nama petugasnya tadi kita buat, bisa nggak Butet. Nomor petugas, valid ini tadi. Medan. Nah, berhasil, ternyata juga berhasil. Nah, di sini ada udah bisa tampil pada menu data suppliernya. Kita juga bisa mengeditnya ataupun kita bisa juga menghapusnya. Oke, kita sekarang akan menjalankan menu transaksi penjualan. Pada menu transaksi penjualan ini sudah ada beberapa transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini sudah lumayan banyak. Kita lihat data penjualan per obatnya. Di sini sudah terlihat banyak jumlah yang sudah terjual. Yang paling banyak terjual itu adalah Aclovir 400 mg. Banyak 103 dengan pemasukan 207.600. Sekarang kita akan ke menu transaksi pembelian. Pada menu transaksi pembelian ini juga sudah terdapat data pembelian sebelumnya. Ini adalah data-data pembeli sebelumnya. Kita lihat detail dari obat yang sudah dibeli. Seperti yang kita lihat tadi pada menu transaksi penjualan, terdapat obat yang paling laku itu yaitu Paxlovid 400 mg. Nah, sekarang kita ke menu transaksi pembelian. Kita coba transaksi pembeliannya. Kita pilih satu apa dari data obatnya. Obat bisa, bisa, kita simpan. Nomor faktur buat 111. Ini nomor kita simpan. Ya, berhasil. Data berhasil disimpan. Oke, kita bisa melihat
data yang sudah kita simpan ini dari data master, yaitu di data obat tadi, kita bisa melihatnya di info kadaluarsa obat ini. Nah, ini tadi yang baru kita input. Oke, kemudian kita ke menu peramal penjualan. Nah, pada menu peramal penjualan ini, fungsinya itu bagaimana kita bisa melihat eh, ke depannya berapa bisa obat itu bisa terjual dengan baik ataupun terjual dengan sesuai yang kita inginkan. Kita coba pada pilih obat ini, kita coba aja dulu. Ini coba satu data obatnya. Kita lihat pada periode peramalan ini, kita coba pada bulan ini. Kita hitung. Nah, pada hasil yang telah kita lihat ini, ada banyak beberapa fitur ataupun eh, fungsi-fungsi yang ditampilkan seperti pada kolom ataupun grafik yang sudah disertakan di sini. Nah, kita bisa membandingkan bagaimana ramalan atau prediksi nanti bagaimana obat itu bisa terjual banyak ataupun bisa terjual lebih baik dari penjualan buruk yang akan kita hadapi. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan dari aplikasi ini. Eh, Mungkin banyak kekurangan ataupun penjelasan yang saya paparkan. Mungkin juga aplikasinya kurang berfungsi dengan baik. Atas perhatiannya dan eh, sarannya saya butuhkan. Demikian, terima kasih.